Pemirsa, polisi memastikan kematian diplomat muda akibat tidak adanya pertukaran oksigen di saluran pernapasan atas sehingga membuat mati lemas. Arya Daru tewas tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Direskrimum Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Setelah melakukan penyelidikan terhadap kematian diplomat secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis Scientific Crime Investigation, disimpulkan bahwa kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan meninggal dunia tanpa keterlibatan pihak lain. Kematian diplomat muda akibat tidak adanya pertukaran oksigen di saluran pernapasan atas sehingga membuat mati lemas. Sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Sebelumnya, jasad korban pertama kali ditemukan Selasa 8 Juli lalu di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Korban tewas di dalam kamar indekosnya dengan muka terlakban berwarna kuning. Jenazah sang diplomat juga telah dimakamkan di pemakaman umum Sunten. Sejumlah dugaan sempat bermunculan terkait kematian korban yang hendak menjalankan tugas barunya ke Finlandia, hingga polisi menyimpulkan hasil akhir pemeriksaan. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tim Reserse Kriminal Polsek Cilengsi menggerebek sebuah rumah di Kampung Ciberem, Desa Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi mendapati aktivitas pengoplosan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg yang dilakukan di bagian belakang rumah. Seorang terduga pelaku, JT, diamankan saat tengah melakukan aksi pengoplosan. Sementara satu pelaku lainnya, JF, berhasil melarikan diri. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita 42 tabung gas ukuran 12 kg, 68 tabung gas LPG subsidi 3 kg, 16 pipa besi modifikasi, serta alat suntik hingga mobil pick-up. Rumah itu sekaligus di belakang halaman rumah dijadikan alat untuk mengoplos. Jadi yang kami temukan kurang lebih sekitar tabung 12 kilo sejumlah 42, kemudian tabung 3 kilo itu sekitar 68, kemudian kita amankan juga satu buah freezer, karena freezer ini digunakan untuk membuat es batu yang nanti akan ditutupkan ke gas 12 kilo. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Polisi masih memburu jaringan pengoplosan gas bersubsidi di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Akibat penganiayaan itu, korban kritis dan harus dirawat di rumah sakit. Sementara itu, untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Saat ini polisi masih menggali motif yang melatar belakangi peristiwa ini. Di Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Seorang penjual bakso ditangkap polisi karena aktivitasnya sambil mengedarkan narkoba di Bangkalan, Jawa Timur. Para petugas bahkan berpura-pura sebagai pembeli baksonya sebelum kemudian meringkus tersangka. Dengan santainya, sejumlah personil Sat Narkoba Polres Bangkalan ini menyamar sebagai pembeli bakso di sebuah lapak bakso, Kelurahan Pangranan, Kabupaten Bangkalan. Padahal mereka sedang mengincar dan hendak menangkap si penjual baksonya berinisial JU. Saat si penjual sedang fokus melayani pembelian, polisi melakukan pendekatan persuasif agar tersangka tidak memberontak dan melawan. Mengetahui para pembeli baksonya ini adalah polisi, tersangka JU pun hanya bisa pasrah. Saat digeledah, polisi menemukan alat hisap sabu di dalam gerobak baksonya serta beberapa klip plastik berisi sabu-sabu siap jual. Penangkapan ini berdasarkan laporan warga yang resah akan transaksi narkoba di lingkungannya. Untuk menjual sabu, dia menjual bakso dan menawarkan sabu kepada
masyarakat. Di sabunya disimpan di gerobak dan pas waktu pengamanan anggota Satres Narkoba pura-pura beli bakso. Akibat perbuatannya, tersangka JU terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Mobil pickup yang mengangkut rombongan emak-emak pengajian terbalik di Bangkalan, Jawa Timur. Para korban langsung dievakuasi ke puskesmas dan rumah sakit. Ada reng, kecelakaan kapti reng. Sejumlah emak-emak dievakuasi warga setelah mobil pickup yang mereka tumpangi terbalik di Desa Bungkeng, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Sebagian besar korban terluka, beberapa di antaranya bahkan patah tulang dan geger otak. Dari keterangan warga, rombongan emak-emak ini hendak menghadiri pengajian. Diduga kondisi kendaraan tak layak jalan, sementara muatannya berlebih sehingga tak kuat saat melaju di jalan menanjak. Pickup akhirnya berjalan mundur dan terbalik. Para korban dievakuasi ke puskesmas serta RSUD Syarifah Amba Miratu Ebuh, Bangkalan. Polisi mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan mobil pickup untuk mengangkut penumpang karena kendaraan tersebut hanya diperuntukkan sebagai angkutan barang saja. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Diduga mabuk usai dugem, seorang pengusaha cuci sepatu tak mampu kendalikan laju kendaraan hingga nyemplung ke sungai. Meski mobil ringsek, sopir berhasil diselamatkan. Beginilah kondisi mobil sedan mewah yang dikemudikan YS 23 tahun saat tenggelam di sungai Jalan Ngagel Jaya Selatan, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Sebelum masuk sungai, mobil mewah yang dikemudikan pengusaha cuci sepatu ini sempat menabrak taman dan pagar pembatas jalan. Pengemudi mengakui dalam kondisi mabuk. Saat itu, pengemudi mobil juga usai dugem dan pesta minuman keras di dua tempat hiburan malam. Evakuasi mobil yang terposok ke sungai, kesulitan tidak ada ya, tidak ada, mungkin hanya kesulitan di kabel sedikit. Beruntung pengemudi mobil selamat meski mobil ringsek. Kini bangkai kendaraan diamankan di Mapolsek Gubeng. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Sementara balita luka parah setelah sebuah truk menabrak dua mobil, satu sepeda motor hingga bangunan toko di Jalan Raya Jepara, Melongo, Jawa Tengah. Dari hasil penyelidikan, polisi kecelakaan terjadi diduga akibat sopir truk kelelahan usai perjalanan jarak jauh dari Bali menuju Jepara. Truk menabrak dua unit mobil di depan sebuah toko di Jalan Raya Jepara, Melongo, Desa Mambak, Jepara, Jawa Tengah. Selain menabrak dua mobil, truk juga menabrak satu unit sepeda motor dan bangunan toko. Akibatnya seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan rusak parah. Seorang balita yang berada di dalam mobil luka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil penyelidikan polisi, kecelakaan terjadi diduga akibat sopir truk kelelahan usai perjalanan jarak jauh dari Bali menuju Jepara. Kendaraan tersebut oleng ke kanan sehingga menabrak KBM Daihatsu Sigra. Setelah menabrak KBM Daihatsu Sigra, kendaraan tersebut oleng dan menabrak KBM Toyota Calya dan SPM Vario yang sedang parkir di depan toko jejibab. Satlantas Polres Jepara masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan beruntun ini. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Kebakaran hanguskan gudang penyimpanan beras, satu unit mobil pickup dan 3 sepeda motor di Tangerang, Banten. Diduga kebakaran akibat sambaran bensin yang tumpah dari dirigen yang ada di dalam gudang. Kobaran api melahap habis sebuah bangunan gudang penyimpanan beras milik warga Pintu Air Kinjin di Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Besarnya kobaran api membuat 1 ton beras, mobil pickup, dan 3 sepeda motor yang ada di dalam gudang hangus terbakar. Puluhan mobil dan personel pemadam kebakaran Kota Tangerang langsung dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga bermula dari sambaran bensin dalam dirigen yang tumpah sehingga terjadi kebakaran hebat. Beruntung pada saat kebakaran tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang nelayan terjebak gelombang tinggi saat melaut.
Proses evakuasi berlangsung dramatis. Sebuah perahu longboat milik nelayan mengalami mati mesin di perairan Gosong, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Tim SAR yang mendapati laporan langsung menerjunkan tim evakuasi ke lokasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran dilakukan di tengah badai dan gelombang tinggi. Kedua nelayan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah mengalami kedinginan usai berjam-jam terombang-ambing dihantam ombak dan angin kencang. Cuaca di lapangan agak buruk, di mana angin bertiup 5 hingga 20 knot dan gelombang mencapai 2,5 meter. Kami mengerahkan satu unit KN Sarmawijaya 240 milik Kantor Pencarian Pertolongan Mentawai. Kurang lebih 2,5 nautical mile arah selatan, korban kami temukan. Kedua korban berhasil dievakuasi ke dermaga Tua Pejat. Kantor SAR Mentawai menghimbau para nelayan dan operator bot memperhatikan kondisi cuaca ekstrim di Mentawai sebelum melakukan pelayaran. Dari Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTEC) menegaskan komitmennya dalam mendorong inklusi keuangan bagi perempuan wirausaha melalui dukungan penuh terhadap inisiatif National Adoption of Women Entrepreneurs Finance Code di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum 6 AFTEC, Rishe Dilianti, yang juga menjabat sebagai Managing Director MNC Insurance Business Group dan President Director MNC Life yang dalam agenda penandatanganan We Finance Code yang diselenggarakan di Jakarta. Berkomitmen dalam memperkuat upaya literasi finansial dan akses terhadap perlindungan jiwa bagi perempuan pelaku usaha di Indonesia, National Adoption of Women Entrepreneurs Finance Code digelar untuk memperluas pembiayaan dan layanan keuangan bagi UMKM perempuan dengan dukungan dari Asian Development Bank dan Islamic Development Bank. Sebagai anggota aktif AFTEC, PT MNC Life Assurance, perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group, dan anak perusahaan dari PT MNC Capital Indonesia Tbk, terus mendorong berbagai inovasi layanan yang ramah gender, serta berbasis kebutuhan komunitas. MNC Life turut berinisiatif mendukung nilai-nilai yang diusung dalam We Finance Code sebagai bagian dari komitmennya dalam menghadirkan solusi perlindungan jiwa yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dan melalui AFTEC, saya melihat inisiatif ini sebagai langkah nyata menciptakan ekosistem keuangan yang lebih setara dan berkelanjutan. Selain itu, MNC Life turut berinisiatif mendukung nilai-nilai tersebut dengan menghadirkan layanan perlindungan jiwa yang ramah gender dan inklusif. Kami percaya literasi keuangan dan akses proteksi yang merata adalah kunci untuk membangun ketahanan ekonomi perempuan pelaku usaha. Dalam acara ini juga dilakukan peluncuran National Charter of We Finance Code Indonesia, serta pembentukan tim nasional We Finance Code yang akan menjadi motor penggerak implementasi inisiatif ini ke depan. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa melaksanakan kegiatan edukatif dan rekreatif di Sekolah Dasar Negeri Sarampat, Cianjur, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap pendidikan dan juga masa depan anak-anak Indonesia, sekaligus peringatan Hari Anak Nasional tahun 2025. Keceriaan terpancar di raut wajah siswa-siswi SDN Sarampat saat mengikuti rangkaian kegiatan edukatif dan interaktif bersama tim MNC Peduli. Melalui program Generasi Anak Cerdas Bangsa yang bertajuk Anak Cerdas Digital, Wujudkan Generasi Anti-Hoax, MNC Peduli menghadirkan sesi edukasi literasi digital. Pada sesi ini, MNC Peduli mengajak siswa-siswi belajar membedakan antara informasi fakta dan hoax, serta bagaimana bersikap bijak saat menggunakan internet dan media sosial. Kegiatan hari ini apa aja sih? Main game, aku ikut menanam pohon, dan beredukasi tentang hoax atau fakta. Aku hari ini perasaannya sangat senang, karena aku bisa mengetahui hoax atau fakta.
Kegiatan bertajuk Anak Cerdas Digital Wujudkan Generasi Anti-Hoax juga mengajak anak-anak untuk melestarikan budaya Indonesia lewat latihan menari tarian tradisional. Terima kasih kepada MNC Peduli atas kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Cugenang, juga di salah satu SD yang berlokasi di Desa Sarampan. Kegiatan ini juga dalam menyambut atau memeriahkan Hari Anak Nasional ya, agar anak-anak melek literasi digital. Saya sangat terharu ya melihat ada pertanyaan tentang hoax, fakta terhadap anak-anak, dan ternyata anak-anak SD Saramban itu bisa menjawab. Selaku Kades, ucapan terima kasih. Perayaan Hari Anak Nasional 2025 menjadi momentum untuk memberikan pengalaman menarik. MNC Peduli mengajak anak-anak pada permainan yang bersifat motorik, menarik, dan penuh kegembiraan, serta memastikan anak-anak mendapatkan hak dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, Ayus melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Kwik Kian Gi meninggal dunia pada usia 90 tahun. Sejumlah tokoh pun datang ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Kwik Kian Gi. Berita duka datang dari mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Industri tahun 1999 sampai 2000. Kwik Kian Gi dinyatakan meninggal dunia Senin malam di usianya ke-90 tahun. Jenazah Kwik Kian Gi oleh keluarga dibawa ke rumah duka Sentosa Gatot Subroto. Sejumlah tokoh besar turut datang ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Kwik Kian Gi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki mengenang sosok Kwik Kian Gi sebagai ekonom yang berani mengkritik kebijakan liberal pemerintah Orde Baru. Kebijakan yang dianggap terlalu liberal gitu. Karena dia salah satu institusi ekonomis, ya, ekonomi ya, bukan hanya melihat angka-angka, tidak kayak bankir yang hanya melihat angka-angka naik turun pertumbuhan, dia juga melihat aspek efektivitas pelembagaan ekonomi. Sementara itu, 3 kader PDIP Yasona Lauli, Ahmad Basarah, dan Roni Talapesi turut melayat Kwik Kian Gi di rumah duka Sentosa. Ketiganya diutus oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Megawati diketahui memiliki kedekatan khusus dengan Kwik Kian Gi yang pernah menjabat sebagai menteri di kabinetnya. Kita mengenal Pak Kwik adalah seorang nasionalis sejati, seorang ekonom yang handal dan pro rakyat. Ucapan bela sungkawa untuk Kwik Kian Gi pun terus mengalir dari sejumlah tokoh. Deretan karangan bunga nampak berderet memenuhi halaman depan rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah berperang sejak 24 Juli lalu, Thailand dan Kamboja akhirnya resmi menyetujui gencatan senjata. Perdana Menteri sementara Thailand Phum Tham Wechachai memimpin delegasi Bangkok dalam perundingan ini. Sementara delegasi Kamboja dipimpin Perdana Menteri Hun Manet. Setelah berperang sejak 24 Juli lalu, Thailand dan Kamboja akhirnya resmi menyetujui gencatan senjata. Perundingan gencatan senjata ini digelar Senin siang waktu setempat di rumah dinas Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di ibu kota Malaysia, Putrajaya. Perdana Menteri sementara Thailand Phum Tham Wechachai memimpin delegasi Bangkok dalam perundingan ini. Sementara delegasi Kamboja dipimpin Perdana Menteri Hun Manet. Salah satu hasil perundingan adalah gencatan senjata akan mulai berlaku Senin tengah malam waktu setempat. Prime Minister Hun Manet and Acting Prime Minister Phum Tham Wechachai have expressed their positions and willingness to immediate ceasefire and return to normalcy. The presence and collaboration of all parties underscore a shared commitment to peace
dialogue and regional stability. Both Cambodia and Thailand reached a common understanding as follows. 1. An immediate and unconditional ceasefire with effect from 24 hours local time, midnight, on 28th July 2025, tonight. Sebelumnya pertempuran di perbatasan sudah terjadi sejak Kamis 24 Juli lalu. Akibat perang ini, 35 orang tewas. Sementara 200.000 orang lainnya mengungsi. Ya, kita beralih ke informasi yang menginspirasi nih Kevin dan juga pemirsa. Belajar seni bela diri baiknya diajarkan sejak dini. Salah satunya nih Kev, Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, selain anak ini juga bisa melindungi diri dari kekerasan semacam bullying, bela diri ini juga bisa melahirkan kepercayaan diri serta prestasi. Ilmu bela diri ternyata baik diberikan sejak dini. Selain anak bisa melindungi diri dari kekerasan semacam bullying, bela diri juga bisa membuat anak lebih percaya diri dan membangun disiplin. Anak juga bisa lebih fokus pada pelepasan energi, sebab anak memiliki energi yang berlimpah. Salah satu ilmu bela diri yang bisa anak pelajari adalah Brazilian Jiu-Jitsu. Bela diri ini memfokuskan pada pertarungan di bawah, mengolah kuncian terutama bila menghadapi lawan yang lebih besar. Pendekatannya itu harus dengan bermain gitu. Jadi dari permainan aku akan mengajarkan bagaimana cara mereka escape, mereka attack, sama mereka defend kayak gitu, dan bagaimana cara mereka megang grip satu dengan yang lainnya. Brazilian Jiu-Jitsu atau BJJ mengajarkan bagaimana menghadapi lawan yang lebih besar secara fisik. Bukan berarti mengajarkan anak untuk bertarung, melainkan berani membela diri secara efektif jika menjadi korban kekerasan atau bullying. Salah satu murid yaitu Syaki, walaupun baru sebentar mempelajari BJJ, jauh lebih percaya diri dalam melindungi diri dari bahaya. Senang sih. Udah belajar apa aja sama di sini? Udah belajar take down, udah banyak. Terus susah nggak menurut kamu pas awal-awal? Nah, awal-awal itu bukan susah ya, kayak menantang gitu kan. Sementara itu salah satu orang tua peserta, Rahmat, meyakini dengan mengikuti BJJ ini dapat melindungi anaknya dari perundungan yang marak terjadi. Selain disiplin juga sebetulnya kan kalau misalnya di era saat ini anak-anak juga bukan tidak memungkinkan ya kayak model di sekolah atau di lingkungannya itu kan ada bully ya. Jadi dengan mengikuti kegiatan seperti ini selain anaknya juga jadi lebih aktif, lebih disiplin, dan dia juga sebetulnya buat menjaga anti bullying ya kalau misalnya untuk saat ini seperti itu sih tujuannya kayak gitu. Bukan hanya anak-anak, dewasa pun bisa mengikuti Brazilian Jiu-Jitsu kelas fundamental GI. Dengan mengikuti setiap tahapannya, peserta bisa mendapatkan kenaikan sabuk dan juga meraih prestasi di ajang nasional maupun internasional. Dari Jakarta, Naura Syafika, Rizky Salehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan kendaraan antre hingga beberapa kilometer di hampir seluruh SPBU di Jember, Jawa Timur. Antrean disebabkan tersedatnya truk pengangkut BBM, dampak kemacetan parah di jalur Pantura, Situbondo. Antrean kendaraan baik mobil dan motor mengular di kawasan SPBU Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Akibatnya antrean dan kemacetan parah tak terhindarkan hingga kilometer.
Tak hanya di SPBU resmi, antrean juga terjadi pada SPBU mini di berbagai tempat di kawasan Jember. Pihak Hiswana Migas Besuki mengaku kejadian ini akibat dampak adanya kemacetan di kawasan jalur Pantura Situbondo arah Banyuwangi dan sebaliknya. Imbasnya jalur distribusi BBM pun mengalami hambatan. Pihak Pertamina juga sudah melakukan penanganan dengan pengiriman dari Surabaya sehingga diharapkan pasokan segera tertangani dengan baik kembali. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto Anyus melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi saat warga antri BBM di sebuah SPBU di Jember, Jawa Timur. Ya, seorang pria ini menganiaya warga karena diduga akan menyerobot antrean. Seorang calon pembeli BBM di SPBU emosi dan menganiaya warga dengan sebilah besi. Warga yang sedang antri BBM langsung melerai kericuhan itu. Peristiwa ini terjadi di Desa Pecoro, Kecamatan Rambi Puji, Jember, Jawa Timur. Diduga pelaku kesal karena antreannya diserobot calon pembeli lain. Selain kericuhan, panjangnya antrean pembeli BBM juga membuat salah seorang warga pingsan. Diduga ia kelelahan hingga harus dievakuasi agar segera mendapat pertolongan medis. Antrean panjang mobil BBM terjadi di berbagai titik di Jember, diduga karena lambatnya pengiriman BBM. Tak jarang antrean mengular hingga beberapa kilometer. Kalau tadi antriannya masih sampai lampu merah. Ini sampai berapa kilo ini antriannya? Sekitar 1 kilo. 1 kiloan ya. Pak, harapannya Bapak sendiri gimana sih Pak? Pertamina barangkali. Mudah-mudahan cepat normal lah, pengiriman lancar. Warga pun berharap pasokan BBM dari Pertamina kembali lancar agar mereka tak harus mengantri saat membeli BBM di SPBU. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Kepergok masuk rumah warga saat tengah malam. Seorang pria di Lumajang, Jawa Timur nyaris tewas dikeroyok massa. Bahkan massa yang geram turut membakar sepeda motor pelaku. Massa yang geram terus mengeroyok MU yang diduga hendak membobol salah satu rumah warga di Lumajang, Jawa Timur saat malam hari. Pelaku terkapar hingga nyaris tewas. Pria berusia 27 tahun ini kepergok pemilik rumah yang menjadi sasarannya saat hendak beraksi. Pemilik rumah sempat memukul pelaku, namun pelaku nekat kabur dengan meloncat dari lantai 2 rumah. Puluhan warga yang mendengar teriakan pemilik rumah beramai-ramai mengejar pelaku hingga babak belur. Warga yang geram juga membakar sepeda motor yang digunakan pelaku. Pelaku diselamatkan polisi yang tiba di lokasi. Jatuh, pemilik rumah teriak-teriak maling-maling, terus warga keluar ditangkap oleh warga masyarakat di sekitar rumah korban, begitu. Polisi hingga saat ini belum bisa melakukan pemeriksaan lantaran pelaku dalam perawatan intensif. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan.